Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Apresiasi Sastra. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang mengapresiasi prosa fiksi anak dengan memperhatikan penggunaan bahasa yang sesuai dengan target pembaca. Baik, langsung saja ke penjelasan materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prosa fiksi anak. Jadi, apa sih prosa fiksi anak itu? Jadi, prosa fiksi anak merupakan bentuk karya sastra naratif yang ditulis secara imajinatif dan dipertemukan bagi pembaca anak-anak, umumnya berusia antara 5 hingga 12 tahun. Prosa ini mencakup berbagai bentuk seperti cerita pendek, dongeng, fabel, cerita bergambar, hingga novel anak. Prosa fiksi anak tidak sekedar menyuguhkan cerita yang menghibur, tetapi juga mengandung unsur pendidikan baik secara moral, sosial, maupun emosional. Salah satu ciri khas utama dari prosa fiksi anak adalah kesederhanaan dalam struktur dan tema cerita. Tema-tema yang diangkat biasanya berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari anak. Terus seperti persahabatan, keberanian, kejujuran, rasa ingin tahu, dan pertualangan. Selain itu, tokoh-tokoh dalam cerita seringkali digambarkan sebagai anak-anak atau hewan yang bisa berbicara dalam fabel, dengan karakter yang mudah dikenal dan ditiru oleh anak-anak. Terus dalam kajian sastra anak ini juga penting untuk memahami bahwa anak bukanlah miniatur orang dewasa. Mereka memiliki cara berpikir, berbahasa, dan memaknai sesuatu secara berbeda dari orang dewasa. Oleh karena itu, penciptaan prosa fiksi anak tidak hanya soal menyederhanakan cerita, tetapi juga menyelani dunia anak dan menyampaikannya dalam bentuk bahasa dan alur yang sesuai. Bahasa yang digunakan dalam prosa fiksi anak harus mampu membangkitkan imajinasi, memperkuat daya pikir, dan menciptakan kedekatan emosional antara pembaca dan cerita. Dengan memahami prosa fiksi anak sebagai bentuk sastra yang memiliki tujuan edukatif sekaligus rekreatif, maka apresiasi terhadap karya-karya ini juga harus mempertimbangkan bagaimana penulis menyusun cerita agar sesuai dengan kemampuan memahami anak. Termasuk di dalamnya adalah pemilihan bahasa, gaya penceritaan, hingga cara menyampaikan pesan moral. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik bahasa dalam prosa fiksi anak-anak. Apa sih karakteristik bahasa prosa fiksi dalam bahasa dalam prosa fiksi anak-anak itu? Jadi, karakteristik bahasa dalam prosa fiksi anak-anak itu merujuk pada ciri-ciri penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman usia dan dunia anak-anak dalam karya fiksi seperti cerita pendek, dongeng, atau novel anak. Bahasa yang digunakan dalam prosa fiksi anak-anak juga berbeda dengan bahasa fiksi atau dengan bahasa sastra untuk orang dewasa, karena harus menyesuaikan dengan aspek perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Nah, dalam karakteristik bahasa prosa anak-anak itu yang pertama itu ada sederhana dan langsung. Jadi bahasa yang digunakan dalam prosa anak-anak itu cenderung mudah dipahami dan langsung ke inti cerita. Terus struktur kalimatnya juga sederhana dan tidak bertele-tele, dan menggunakan kosakata yang sudah akrab bagi anak-anak. Hal ini bertujuan agar anak-anak tuh bisa memahami isi cerita dengan tepat dan tidak merasa kesulitan. Contohnya seperti Ali melihat kucing kecil di taman. Ia lalu memberinya susu. Itu kan secara tidak langsung mudah untuk dipahami.
Yang kedua ada konkret dan kontekstual. Jadi konkret dan kontekstual itu adalah bahasa dalam prosa anak-anak itu lebih bersifat konkret, yaitu menggambarkan sesuatu yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan secara nyata. Terus selain itu juga kata-kata yang digunakan untuk disesuaikan dengan konteks kehidupan anak-anak agar dapat menghubungkan dengan pengalaman mereka sendiri. Contohnya itu daripada menulis ia merasa sedih, daripada menulis ia merasa sedih, terus bisa juga ditulis matanya berkaca-kaca saat balon kesayangannya terbang ke langit. Itu kan bahasanya lebih konkret gitu ya. Terus yang ketiga itu dekat dengan dunia anak. Jadi cerita dan bahasanya itu harus merefleksikan kehidupan anak-anak seperti sekolah, bermain, keluarga, teman, hewan peliharaan, dan hal-hal lain yang mereka temui sehari-hari. Dengan begitu anak-anak merasa terlibat secara emosional dan lebih tertarik untuk membaca. Terus contohnya itu seperti bahasa yang mengangkat situasi seperti takut ke dokter gigi, senang saat ulang tahun, atau bermain layang-layang di lapangan. Itu kan bahasanya lebih merefleksikan kehidupan anak-anak pada umumnya. Terus yang keempat itu ada imajinatif dan menghibur. Bahasa fiksi anak juga harus membangkitkan imajinasi dan rasa senang. Penggunaan tokoh-tokoh binatang, benda hidup, atau dunia fantasi diperbolehkan, asal tetap relevan dengan usia pembaca. Bahasa imajinatif membantu menumbuhkan daya khayal dan kreativitas anak. Contohnya itu seperti kucing bisa bicara, sepatu bisa terbang, atau anak-anak naik ke bulan dengan balon warna-warni. Terus yang terakhir itu ada mengandung nilai edukatif. Meskipun menghibur, prosa anak-anak tetap harus menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai positif seperti kejujuran, tolong-menolong, cinta lingkungan, disiplin, dan sebagainya. Terus bahasa yang digunakannya juga untuk menyampaikan pesan ini harus halus dan tidak menggurui agar anak-anak menyerap pesan dengan menyenangkan. Contohnya itu seperti Ali mengembalikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya menyesuaikan bahasa dengan target pembaca. Yang pertama, menjamin pemahaman isi cerita. Bahasa yang sesuai akan membantu anak mengikuti alur cerita dan memahami pesan utama tanpa kebingungan. Yang kedua, menjalin keterhubungan dengan isi cerita. Jika menyesuaikan dengan bahasa, anak akan membuat mereka terlibat emosional terhadap konflik cerita. Nah, yang ketiga ada menumbuhkan minat baca sejak dini. Rasa suka terhadap bacaan memicu kebiasaan pembaca sejak Nah, yang ketiga ada menumbuhkan minat baca sejak dini. Rasa suka terhadap bacaan memicu kebiasaan membaca sejak kecil yang berdampak besar pada perkembangan intelektual jangka panjang. Yang keempat ada meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas. Bahasa yang deskriptif akan merangsang imajinasi anak. Nah, yang terakhir ada memudahkan penyampaian nilai moral. Si anak akan lebih mudah mengerti jika disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.